Namanya siapa Kang? Junaidi Pak. Junaidi. Junaidi. Dari Saya dari Cianjur Pak. sudah berkeluarga Mas? Sudah berkeluarga Pak. Sudah punya anak berapa? Anak banyak 3 Pak. Juga. Akang kerja di kapal apa? Kapal Handong 365. Itu bendera Bendera Cina. berapa lama Kang? Hampir jalan 12 bulan Pak. Kurang 14 hari. Dari bulan apa sampai bulan apa? Kami tanda tangan PKL tanggal 14 September. Tapi jadwal penerbangan tanggal 29 September 2000? 2019. Pulangnya? Pulangnya kemarin tanggal 31 Agustus 2000. pas di Bandara Soekarno tahun 2020. Itu pulangnya bareng berapa orang Bro? Kemarin pulang bareng semua ada 14 ya. Oh. Itu bagaimana Kang kondisi kerja di sana Kang? Yang pertama, satu tidak tercantum sejenak kerjaan PKL Pak. Jadi di dalam PKL itu jobnya yang saya dapatkan itu job jaring Pak. Sampai Job di sana? jaring terus nyampe sana kerjanya itu bertumpuk. Dari kerja kita bukan dari segi nangkap ikan atau cumi aja Pak. Dari segi ngecat ataupun kerja kayak bangunan lah di kapal itu, dasarnya kapal itu masih dalam proses renovasi gitu Pak. Jadi memang kapal itu kapal baru, tapi setidaknya kita yang nyelesain ABK kita gitu Pak, teman-teman kita. Selain berbeda dengan kontrak kerja, jam kerjanya bagaimana Kang? Jam kerjanya melebihi batas Pak. Jadi dari segi PKL jobnya job jaring, apa yang kita dapatkan dari job jaring itu kita ditanya sama pihak PT, dapat kamu job jaring, di sana malah lebih banyak kita mancing Pak. Jadi waktu istirahat kita habis dipakai mancing gitu. Jadi dalam sehari istirahatnya berapa jam atau tidurnya berapa jam? Paling 2-3 itu paling lama 4 jam itu pun sangat langka sekali gitu. Kita harus umpetin sama mandor sama kapten gitu sampai pertumpukan dus kita tidur di sela-selanya pertumpukan gitu. Pernah di ini nggak Kang? Dipukul atau di pentak-pentak kayak gitu? Ya kalau dibentak keras tangan, tapi cuman tidak melalui muka gitu Pak. Cuman tangan hanya sebatas tangan, mandor ke tangan kita, cuman mukul gitu-gitu doang. Tapi sih itu namanya gue kinerja, saya bisa memahaminya Pak. Tapi yang saya nggak terima itu dari segi kelakuannya orang Cina terhadap orang-orang Indonesia gitu Pak. Dari segi makanan kita seperti hewan lah, binatang lah gitu, seperti bebek gitu lah, ayam gitu. Kita kan manusia gitu Pak. Masa kita dikasih makanannya dari mulai makanan bebek lah gitu, seperti bubur lah, seperti bubur kayak comberan gitu lah. Bubur itu tidak berbentuk bubur gitu Pak. Berbentuk bubur itu nasi, hanya sebatas nasi yang banyaknya kuah. Bubur itu banyak airnya gitu, seperti makanan bebek gitu. Minumnya air sulingan. Kita di situ air sulingan yang mungkin napas kita juga di sana tidak kuat lah karena mengap lah gitu minum air sulingan. Itu gimana sih rasanya Kang? Bedanya dengan air biasa? Memang kalau diminum sih rasanya agak sedikit hambar ya, sedikit hambar, warnanya juga kuning gitu, warna kuning. Efeknya itu sesak, napas, dada terasa sakit, kotoran gitu. Jadi di tenggorokannya ini perasaan kita pengennya ngeluarin dahak tapi nggak keluar. Di sini terasa ada kotoran namper gitulah, seperti kotoran pasir gitu di sini.
Ada yang meninggal nggak? Yang meninggal itu banyak Pak. Banyak. Ya banyaknya memang tidak satu kapal ya Pak, tapi itu pun berangkatnya kita satu angkatan lah gitu. Gitu satu angkatan, tapi cuman ada yang satu PT gitu. Ada juga yang satu kapal yang meninggal. Yang meninggal, yang sakit juga banyak. Sakitnya rata-rata apa kan? Sesak napas sama bengkak. Sesak napas sama bengkak. Gajinya? Gaji kami $300. $300 yang di PKL itu pengiriman ke rumah $250, yang gaji kapal $50. Diterima semua? Alhamdulillah nggak diterima Pak gaji kapal itu. Oh alhamdulillah. Nggak Alhamdulillah diterima. nggak diterima, itu baik orang Cina orang Cina atau orang PT itu baik, sangat baik gitu. Sengsaralah kami di sana gitu. PT apa sih? PT Puncak Jaya Samudra Pak. Istri saya bilang ke saya itu pun gaji kalau nggak dipaksa itu nggak keluar katanya gitu. Oh, Diulur-ulur terus, jadi istri makanya sudah terima berapa istri? istri saya pengiriman hampir 10 juta lebih lah gitu Selama 12 bulan. selama 12 bulan jalan gitu. Berarti sebenarnya cuma digaji 1 juta per bulan aja. Iya gitu. Yang saya harapin gaji di atas kapal itu kemarin, yang saya harapin gaji di atas kapal itu contoh buat beli makanan di atas kapal atau buat persiapan obat-obatan di atas kapal, karena di atas kapal itu makanan sama obat-obatan itu tidak menjamin kami di sana gitu. Jadi beli sendiri. Ya adapun kalau misalkan obat sama makanannya ya kalau ada uangnya kita harus beli sama kapten. Sedangkan kami di sana nggak digaji di atas kapal, gaji di atas kapal pun tidak ada. Cuman orang Cina cuma bisa ngeledek doang. Apa yang dia ledek? Ledeknya kalau kita minta obat atau minta makanan yang dia makan seperti biskuit gitu, seperti minuman gitu, seperti obat-obatan, dia minta duit ke kita, katanya beli kalau mau ke makanan minuman itu harus beli katanya. Kamu punya apa di sini katanya? Modal tenaga doang, nggak bawa apa-apa katanya. Ya mungkin kamu harus makan seadanya yang ada di sini. Gitu. Ya, buset. Kita cuman makanan itu cuma nonton doang lah, nonton. Gitu. Pun saya kalau mau ngerokok itu Pak sulit lah. Untuk mendapatkan 1 batang rokok itu saya sangat pahit sekali di kapal itu Pak. Harus nyuci WC di kamar mandi. Kamar mandi itu kalau kamar mandi kita ya harap maklum kalau saya juga hitung-hitung amal lah gitu Pak. Kalau WC yang kita pakai mah kita ini ngebersihin WC bukan WC kita, WC-nya WC para Cina gitu. Itu sesudah beres, sesudah ngepel kapal, sesudah nyuci WC itu dapat bonusnya, dapat gajinya itu 1 batang rokok gitu. Nah, 1 batang rokok Cina gitu. Di situ kami merasa pahit lah hidup kami gitu. Apa harapan ke pemerintah terhadap persoalannya Akang ini? Ya harapan saya ke depannya cukuplah saya aja dan tim saya atau teman-teman saya yang merasakan pahit ini gitu. Jangan sampai teman-teman yang lain merasakan rasa pahit yang saya alami sekarang ini. Karena dari mulai segi makanan, persiapan, fasilitas, kami tidak semua itu tidak kami dapatkan Pak. Bahkan teman-teman kita yang banyak yang jadi korban, yang meninggal, terus banyak yang penyakit, itu tidak ada pertanggungjawaban dari orang Cina gitu Pak, melainkan kita sendiri yang ngatur waktu buat istirahat. Harapan untuk pribadi Akang sendiri? Harapan Akang untuk sendiri? pribadi saya ya saya mau minta saya meminta sama PT dengan sangat mohon tolonglah keluarkan hak-hak kami gitu Pak, dikarenakan kami pulang itu
bukan karena kami tidak menyelesaikan atau tidak bertanggung jawab atas kontrak yang saya dapatkan, karena kami pulang itu dikarenakan kami menyelamatkan diri. Di sana di atas kapal itu cuman orang Indonesia doang, orang Cina, orang Myanmar itu semua udah nggak ada, udah pada pulang semua. Mereka juga menyelamatkan diri, ya diharuskan mereka pulang. Kami juga menyelamatkan diri, ya kami apa boleh buat Pak. Ini kan daripada nyawa kena kita, contoh teman-teman kita yang udah meninggal ya dilarungkan, yang sakit tidak ada yang bertanggung jawab orang Cina. Ya, kami itu aja Pak. Terima kasih Kang Junadi.